Baik, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan memberi sedikit tutorial agar VGA Maxwell kita GTX 970 itu menjadi lebih irit dan lebih dingin, lebih adem ya. Apalagi untuk seri GTX 970 yang punya dua power pin kayak ini, kayak palit klik saya ini. Dia punya power pin, dua power pin 6x2. Jadi di sini secara default dia akan bisa menyedot listrik atau menyedot power itu sampai 180 watt. Nah, langkah pertama yang perlu kita install yaitu dengan MSI Afterburner. Jadi bagi yang belum install dulu MSI Afterburner. Di sini saya sudah install. Jadi tinggal buka aplikasi MSI Afterburner. Nah, bagi yang teman-teman bingung dengan skin yang ini karena agak susah ya, kalau saya kurang nyaman. Jadi kita bisa mengubah skinnya dengan cara klik di sini ada kayak gear pengaturan. Nah, jadi di yang paling belakang di sini kita klik terus sampai paling kanan ada user interface. Nah, di user interface ini di bawah, nah itu ada pilihan skinnya, ada banyak. Dan saya biasa itu dengan skin yang mana ya? Nah, seperti ini, Gaming Z seperti ini. Jadi kita bisa langsung saja apply. Oke. Nah, di sini karena saya sudah terbiasa, sekarang kita akan mengeset. Ini saya kan dulu. Saya akan mengeset di sini agar waktu kita pakai Heaven Benchmark seperti ini, nanti di pojok kirinya keluar notifikasi atau informasi tentang VGA kita. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah klik di setting lagi dan di monitoring. Nah, di sini saya sudah mengeklik ya, di sini GPU temperatur. Jadi bagi yang belum, tinggal ini diklik. Misalkan ini belum kan, nah tinggal ini kita klik terus di bawah ini show on screen display. Nah, setelah show on screen display, di sini kalau kita mau ngerubah nama dia, maka di bawah ini kita centang override group name. Jadi namanya adalah GPU temp. Saya tulis seperti ini. Misalkan GPU Anda adalah 1050 Ti, ya tinggal ngerubah 1050 Ti temp. Nah, setelah semuanya dicentang seperti di sini kan saya centang nih InOSD. Yang keluar tuh yang ada tulisan InOSD. Nah, kita apply oke. Setelah itu, ini kan masih pengaturan default, kita coba dengan Heaven Benchmark. Jadi akan keluar seperti ini. Nah, itu kan. Nah, dalam pengaturan defaultnya di sini watt dari 970 dengan dua power pin ini mampu menggunakan daya sampai 180 watt. Dan nanti ketika kita sudah dapat kira-kira 15 menit gitu, ini suhunya lumayan sampai 80 derajat dengan GPU fan yang rendah. Makanya kita akan mengubah, ini fps-nya kan 74. Kita akan mengubah agar watt-nya ini lebih rendah, tapi larinya GPU clock di sini itu larinya tetap sekitar 1300. Jadi fps-nya tidak ada penurunan, atau mungkin kalaupun ada sekitar 1-2 fps saja. Tapi watt-nya ini akan banyak menurun dan lebih dingin. Ini sekarang sudah 78 dengan GPU fan cuma 61%. Nah, maka yang perlu kita
lakukan adalah masuk lagi ke MSI Afterburner. Kita tutup dulu. Nah, di MSI Afterburner ini yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pengaturan fan. Jadi di sini ada fan, pengaturan. Di sini ada fan. Nah, kita centang enable ini. Enable, lalu di sini bisa teman-teman semua bisa mengubah. Jadi ketika suhu 44 ini masih 0, fan-nya masih berhenti. Lalu ketika suhu 60 dia ini bisa kita rubah-rubah. Terserah teman-teman ya. Kalau saya 100% fan-nya itu saya set di 80 derajat. Bisa juga kita geser ke sini. Ini terserah teman-teman. Kalau saya di 80 derajat. Nah, di sini saya centang keduanya ini. Centang. Setelah itu apply. Oke. Nah, setelah itu langkah yang berikutnya adalah menurunkan power limit di sini. Kita turunkan. Nah, cuman kalau defaultnya kan, ketika power limit kita turunkan, temperatur limitnya akan ikut turun. Misalkan kita turunkan ke 70% power limitnya, maka time limitnya cuma 67. Ini bahaya, bukan bahaya ya, ini kurang bagus. Karena apa? Ketika VGA kita menyentuh panas 67 derajat, dia akan menurunkan atau akan throttle. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan power yang sebenarnya. Jadinya kita akan centang di sini, tanda kayak rantai ini akan kita centang, akan kita klik sehingga rantainya terputus. Nah, setelah ini 70% di power limit, kita naikkan temperatur limitnya. Kita naikkan aja sampai 85 atau 86 karena di VGA Maxwell ini suhu segini masih aman menurut saya. Nah, jadi setelah ini biar suhunya dia tidak throttle ya. Throttle pun di 86 gitu. Kalau memang suhunya mencapai itu. Setelah itu kita akan bermain di core clock. Core clock ini sebenarnya bisa ditambah berapapun juga, cuman kalau terlalu banyak kita nambah biasanya di saat main game nanti pas kita asik-asik main tahu-tahu force close kayak gitu. Jadi saya akan coba mulai dari 70 MHz saja. Kita enter. Nah, setelah itu kita centang. Nah, setelah kita centang di sini, ini berarti power limit akan berkurang ke 70%. Dan temperatur limitnya tetap di 86 derajat. Dengan core clock harusnya di-push bertambah 70 biar tidak turun gitu kan. Nah, sekarang kita langsung tes lagi. Apakah aman kan? Setelah tadi di sini GPU fan-nya kita atur manual. Oke. Kita akan tes lagi benchmark. Nah, di sini dapat teman-teman semuanya lihat. Ya kan? Dia FPS nggak turun jauh dari tadi. Sedangkan GPU clock dia masih sekitar 12 atau 13. Nanti biasanya 13 stabil, tidak turun jauh. Kalaupun masih bisa nanti, nah ini kan 13 MHz, 1304 MHz. Mungkin kita juga bisa nambah tadi di core clock. Untuk watt tag-nya sendiri itu sudah turun jauh, sekitar 127 watt. Dan GPU temperaturnya tentu akan lebih adem atau lebih dingin karena dia memakan power tidak banyak. Ketika ini masih stabil, kita bisa bermain di penambahan core clock tadi. Misalkan kita tambah aja menjadi 80 MHz. Enter, centang. Nah, dia GPU clocknya naik jadi 13
1,3 lebih. Nah, kalau dalam benchmark ini tidak ada stuttering, tidak ada blank atau tidak ada artefak ataupun force close, saya kira itu masih aman. Namun ketika ada force close, tentu kita bisa menurunkan settingan dari afterburner kita yang di core clock ini. Nah, kenapa saya power limit ini di 70? Karena saya dari kemarin dengan power yang cuma 125 dan FPS yang tidak turun banyak dengan kestabilan di GPU clock, saya kira di sini ini sudah sangat bagus ya. Jadi 70% saya turunkan, temperatur limit tetap di 86 atau 85, core clock saya tambah 80, memori saya biarkan saja. Karena seri-seri seperti ini kalau ada thermal pad di memorinya dia mungkin tidak apa-apa kita naikkan. Tapi saya biarkan di sini. Nah, di sini agar teman-teman semua pengaturan ini tersimpan. Ini kan suhunya cuma 65 ya kan. GPU 100%. Agar pengaturan kita ini tersimpan terus ketika kita menghidupkan PC kita, maka di afterburner kita akan setting di sini. Set. Nah, di sini ini kan kalau bawaannya setelah kita install ini biasanya tidak dicentang. Namun di sini kita harus mencentang start with Windows dan start minimize. Artinya apa? Start minimize ini ketika kita hidupkan PC, afterburner-nya akan otomatis nyala atau hidup, tapi dia start minimize, tidak kelihatan langsung kayak gini. Jadi di sini. Nah, akan di sini nanti. Synchronize setting for similar graphic processor. Oke, saya centang saja. Habis itu kita apply. Oke. Nah, pengaturan ini tadi kan sudah kita centang nih. Kita akan save. Cara menge-save pengaturan, kalau yang ini tadi kan cara agar afterburner-nya hidup saat PC kita nyalakan. Nah, setelah apply oke, sekarang pengaturannya gimana agar pengaturan ini seperti ini terus atau pengaturan ini menjadi default saat PC kita nyalakan gitu. Jadi kita akan centang di sini ada tanda. Klik. Nah, kedip-kedip Anda akan meng-save di nomor berapa? Misalkan nomor 1. Kita klik nomor 1. Dah. Kita coba nomor 1, kita klik, kita apply. Nah, agar pengaturan ini selalu aktif atau default, kita harus centang satu lagi nih, startup di sini. Kalau yang tadi di sini adalah startup MSI-nya, tapi kalau yang ini adalah startup pengaturannya. Kita centang menjadi menyala merah seperti ini. Nah, apabila seperti ini pengaturan ini menjadi default. Jadi ketika kita hidupkan PC, coba nanti kita akan coba matikan dan hidupkan PC, maka pengaturannya akan tersimpan seperti ini. Jadi nomor 1 apply. Nah, ini kan tetap nyala. Coba kita matikan. Kalau bisa afterburner jangan dimatikan ya, cuman di minimize. Jadi dia akan sembunyi di sini, di dalam sini, di taskbar sebelah kanan. Nah, coba kita akan shutdown dulu. Ketika PC nanti benar-benar sudah mati, kita akan hidupkan. Apakah afterburner yang sudah kita setting? Nah, ini kita hidupkan lagi. Apakah afterburner yang sudah kita setting tadi tersimpan pengaturannya? Oke, ini Riva Tuner server ini nggak masalah ini ya, kita okekan saja. MSI afterburner kita okekan saja. Nah, kita akan mengecek di taskbar bagian kanan ini, pojok kanan bawah. Klik, nah ini dia hidup. Kita klik,
Nah, ternyata pengaturannya menjadi default. Power limit kita 70 tadi, temperatur limit 86, core clocknya plus 80. Sedangkan fan-nya tetap saya centang. Ini yang enggak saya centang. Nah, jadi pengaturannya menjadi default ketika kita pakai untuk benchmark. Pengaturannya tetap sama. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya ini kan share. Keuntungannya adalah FPS kita tidak turun banyak, tapi WTC kita turun sangat banyak. Mungkin teman-teman juga yang mau mencoba-coba MSI Afterburner di sini bisa juga bermain di sini. Power limit, time limit ini kalau bisa Maxwell itu ya 86 lah. Di pengaturan-pengaturan ini fun monitoring on screen display, bisa bermain-main di Afterburner. Oke, terima kasih. Saya ucapkan atas perhatiannya, dan kalau bisa subscribe channel saya. Nah, thanks, yuk, ciao.